Keseruan panjang antara Nikita Mirzani dengan sang putri Laura Mezzani alias Loli sepertinya bak bola salju yang terus membesar dan menggelinding tanpa arah dan tidak menemukan arah tujuan. Ya, seperti diketahui, Loli baru saja muncul dan curhat perihal hubungannya dengan sang bunda yang juga tak kunjung membaik meski sudah kembali ke Jakarta. Maka dari itu, tim intens investigasi pun mencoba menelisik alasan perihal keduanya yang agaknya tetap keras dengan keinginan mereka untuk tidak mau berdamai. Lantas, seperti apakah penerawangan Denny Darko melalui kartu tarotnya? Seperti apa pula Denny Darko menerawang isi hati Nikita Mirzani pada saat ini? Benarkah masih ada sejumput perasaan sayang di hati Nikita, namun gengsi diungkapkannya? Benarkah pula Nikita sebenarnya khawatir akan kehidupan sang putri, terlebih harus tinggal sendiri di Jakarta dan tanpa orang yang menemaninya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ibarat pepatah yang mengatakan, kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Hal ini agaknya yang dilihat Denny Darko saat diminta untuk menerawang permasalahan yang tengah terjadi antara Nikita Mirzani versus buah hatinya yang sampai saat ini pun agaknya belum juga menemukan kata sepakat. Ya, sebagai ahli tarot, Denny Darko juga mengenal beberapa selebriti tanah air, termasuk di antaranya Nikita Mirzani. Menurut Denny Darko, memang masih ada sedikit perasaan sayang di hati wanita yang akrab disapa Nyai tersebut. Walaupun di lisannya tidak tersebut kata yang demikian. Denny Darko juga melihat sifat yang berbeda dari Nikita Mirzani yang biasanya tegas dan tidak takut dengan hal apapun yang menurutnya adalah benar. Tetapi malah seolah ciut jika dihadapkan dalam permasalahan dengan darah dagingnya sendiri. Kartunya The Six of Swords. Jadi kalau orang ada yang bertanya-tanya karena kan sampai menghapus dari kakak nih bisa saja kan settingan gitu karena dunia entertainment. Saya katakan kalau ini bukan settingan. Ini benar-benar orang-orang tuh mengatakan Niki itu selama ini nggak ada yang ditakuti, semua dilawan sepanjang dia merasa bahwa dirinya itu benar. Nah tapi ternyata ya dia menghadapi musuh terbesarnya ini ternyata adalah anaknya sendiri. Musuh dalam artian dia nggak berdaya, dalam hatinya dia darah dagingnya, tapi ternyata dia pun juga mendapat perlawanan yang ya ini Niki Junior lah ya kalau saya kira. Terakhir kan dicoret dari kakak. Dan kondisi sekarang kalau menurut saya selain ini beneran bukan settingan, memang belum terlihat akan ada maaf kalau sampai kartu ini dibuka. Dan Loli di sini apakah sungguh-sungguh atau tidak, coba nanti kita akan lihat. Pertama kelakuannya Loli ini memang ya luar biasa ya. Kalau saya jadi orang tuanya juga saya pasti akan mungkin masuk rumah sakit mikirin dia gitu. Tapi selain itu, kebayang seperti ini loh. Niki ini berani kepada semua orang. Dia melakukan apapun demi dirinya dan anaknya. Dan dia melakukan ini pun demi anaknya. Nah kebayang nggak dia sudah berjuang sedemikian hingga demi anaknya, tapi anaknya ini malah menunjukkan sikap yang membangkang. Jadi kalau saya kira sih semua perjuangannya ini demi anak dan keluarganya, tapi anaknya seperti itu kayak mungkin kecele banget gitu. Jadi pasti akan sangat menyakitkan hati. Melihat masih ada sejumput rasa cintanya untuk sang buah hati,
Namun, menurut Denny Darko, Nikita tentu sadar betul jika dirinya seolah bersikap lembek. Loli malah semakin menjadi-jadi dan kemungkinan akan membangkang lebih parah. Maka dari itu, menurut Denny Darko, hal tersebut yang membuat Nikita tidak lantas membuka pintu maafnya untuk Loli dan malah terang-terangan menyebutkan sudah menghapus nama Loli dari kartu keluarga dan bahkan dari ahli waris harta kekayaannya. Lantas benarkah Denny Darko pun juga melihat masih ada perasaan khawatir yang terlihat dari Nikita Mirzani perihal Loli yang hidup sendirian dan dikabarkan menyewa sebuah apartemen untuk dirinya tinggal selama kurun waktu lebih dari sebulan terakhir ini. Yang juga Niki ini takutkan adalah kalau orang Jawa bilang tuh kapok lombok tuh menyesalnya cuman sekarang terus ntar kambuh lagi gitu. Nah jadi memang kalau saya lihat sih Niki di sini sudah patah arang. Tapi tetap saya merasa bahwa di dalam hatinya, jauh di lubuk hatinya, dia juga merindukan anaknya ini tadi. Saya masih memiliki keyakinan itu. Walaupun saya yakin Niki nggak akan pernah mengaku. Tapi saya melihat bahwa jauh di lubuk hatinya ada hal itu tadi. Cuman memang saya tidak mengetahui mau sekeras apa. Kalau saya melihat bahwa semakin publik ini tuh melihat, Niki itu semakin mungkin nggak pengen menunjukkan kalau dia ini masih sayang sama anaknya. Karena saat kita melihat bahwa ada kemungkinan juga kayak Niki sudah kadung ngomong kan, mencoret dan sebagainya. Bukan masalah gengsi ya, tapi ketakutannya akan anak ini malah nanti nggak akan sadar, balik lagi kayak dulu lagi, itu membuat Niki semakin keras dengan keinginannya. Jadi kalau memang menginginkan Loli ini kembali kepada Niki, saya pikir ya kita berhenti membicarakannya, berhenti membahasnya, biarkan ini terjadi di ruang yang tertutup. Mungkin saja hati Niki akan terketuk. Dituturkan oleh Denny Darko, Nikita pun masih menyimpan perasaan cinta untuk sang buah hati. Hal ini pun juga tercermin dari Nikita yang menuturkan masih membantu Loli saat menurutnya dipulangkan oleh negara tempatnya sebelumnya tinggal, yaitu London, Inggris. Namun, pernyataan Nikita pun justru dinilai Loli sebagai sebuah kebohongan. Karena kepulangannya, menurut Loli, bukan karena dirinya yang dideportasi, melainkan karena studinya yang telah usai. Dan seperti inilah tanggapan Loli terkait komentar sang bunda tersebut. Sudah dideportasi, sudah tidak bisa tinggal lagi di UK, dan kebetulan juga kayaknya nggak bisa lagi masuk negara UK. Masih kamu yang dideportasi itu gimana? Kalau untuk deportasi itu bohong ya, untuk deportasi karena aku pulang juga itu pakai uang aku sendiri, aku juga yang beli tiketnya sendiri. Jadi kalau untuk deportasi itu bohong. Kalau untuk tidak melanjutkan sekolah tuh maksudnya gimana? Putus sekolah? Ya. Enggak. Kalau untuk putus sekolah itu enggak sama sekali. Karena emang di UK itu aku udah lulus. Sebenarnya yang pengen ngebikin aku putus sekolah itu sebenarnya ibu aku sendiri. Tapi aku jadi pada saat itu lagi ujian disuruh pulang sama dia, tapi akunya nggak mau. Jadi kalau misalnya dia bilang aku putus sekolah, ya nggak putus sekolah, lulus kok, aku punya sertifikatnya. Sementara itu, tentu juga masih segar dalam ingatan beberapa waktu silam. Atau di saat Loli baru saja mendaratkan kakinya di tanah air dan mendapatkan pertanyaan dari warganet yang menyuruhnya untuk segera menemui ibu kandungnya tersebut di kediamannya. Rupanya hal tersebut benar dilakukan oleh Loli. Dan seperti diceritakan Loli, ia pun datang jam 2.30 dini hari ditemani oleh sang kekasih Fadel Bajide dan juga kakak-kakaknya. Namun, ia tidak diizinkan kembali oleh sang bunda. Untuk itu, Loli pun di hadapan awak media kemarin memberikan penjelasannya mengapa ia mendatangi kediaman sang bunda dini hari dan ditemani oleh sang kekasih Fadel Bajide dan tidak mendapatkan persetujuan dari sang bunda. Itu benar, karena emang biar tidak ada kesalahpahaman antara netizennya aja, biar tidak menggiring opini netizennya kalau aku kesini itu cuma buat Fadel. Sebenarnya kan tidak seperti itu. Sebenarnya kan buat Fadel dan ibu aku juga. Ya pernah ngasih Kak Loli sama Kak Fadel nyamperin mama gitu mungkin? Pernah dong. Bicara baik-baik. Kalau untuk itu, untuk sama Fadel ke rumah itu pernah sekali. Ya. Habis dari bandara itu langsung ke rumah.
seterusnya itu aku selalu sendiri gitu ke rumah. Tapi emang nggak dibukain pintu aja sama dianya, nggak boleh masuk. Waktu pas sama Fadel juga nggak dibukain? Waktu sama Fadel juga nggak boleh masuk. Sama Fadel nggak boleh masuk, aku sendiri pun nggak boleh masuk. Dia yang ngeblok aku sih, emang dia nggak mau kontakan, IG-nya aja ngeblok aku. Tapi kalau Loli legowo nggak sih sama sekarang, ya udah jalanin aja yang ada gitu? Dia dijalanin aja, karena mungkin emang ini emang udah jalan takdir aku, ya emang harus disyukurin aja, nggak perlu dipusingin sih, nggak mau ambil pusing, ambil aja positifnya. Sementara itu, menyusul tampilnya Nikita Mirzani di dalam podcast Denny Sumargo, Fadel pun juga muncul dan menyampaikan klarifikasinya terkait permasalahannya bersama Nikita Mirzani dan Loli. Seperti inilah keterangan Fadel dalam podcast. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Saksikan Intens Investigasi 5 kali sehari hanya di YouTube channel Intens Investigasi. Kemunculan Nikita Mirzani di dalam podcast sepertinya memang membuat permasalahan di antara mereka pun semakin memanas. Nikita di dalam podcast seolah menyerang Fadel. Dan akibatnya Fadel yang merasa dipojokkan juga mengklarifikasi pernyataan Nikita Mirzani di dalam podcast yang sama. Lantas, seperti apakah klarifikasi Fadel Bajide? Benarkah Fadel pun rela putus dari Loli jika Nikita mau menerima kembali Loli dalam pelukannya? Gak apa-apa, it's okay. Yang penting bisa diterima dulu Lolinya. Kakak, gimana tuh? Dia dari dulu ngomong. Yang penting bisa diterima dulu Lolinya intinya, Bang. Emang diterima sama ibunya Lebih aman. lebih aman. Setali 3 uang dengan Fadel, kemarahan pun juga semakin memuncak. Manakala namanya pun dibawa-bawa dalam siaran langsung Nikita Mirzani di akun sosial medianya. Ya, dibawa-bawa namanya dan diduga sebagai dalang keluarnya Loli dari sekolah. Mami Eda yang merupakan ibu angkat Loli selama bersekolah di London memberikan klarifikasinya melalui sosial media pribadinya. Saya orang tua, saya tidak terima, saya sumpah dia. Kok kenapa itu anak sudah pulang, kau masih ungkit-ungkit buat segala macam. Orang pergi antar ke rumah kau mulai. Kalau kau tidak mau diam-diam, karena dia juga sudah dewasa. Dia akan cari hidup sendiri. Sebentar lagi dia 17 tahun. Di Inggris 17 tahun dia sudah bisa bebas sedikit. Dengan berapi-api, Mami Eda pun juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap Nikita Mirzani. Sementara itu, kemarahan Nikita Mirzani pun diduga untuk sang buah hati. Agaknya memang tak main-main setelah ia menghapus nama Loli dari kartu keluarga dan juga menghapus tato nama Loli dari bagian tubuhnya. Tato yang terletak di punggung bagian belakangnya dan bergambar love serta logo ratu atau queen di atasnya yang kemungkinan dibuat Nikita Mirzani pada saat itu dan menganggap Loli sebagai ratu di dalam kehidupannya pun dihapus oleh Nikita. Lantas benarkah aksi yang dilakukan Nikita Mirzani tersebut sekaligus juga menegaskan jika ia betul-betul ingin menghapus Loli dari hidupnya? Dan bahkan tidak meninggalkan bekas sedikit pun, seperti halnya tato bertuliskan Loli yang sekian lama di bagian punggung belakangnya, tapi kini telah dihilangkannya. Kalau masalah udah nggak dipeduliin ya nggak apa-apa. Kalau akunya sih tetap peduli ya. Mau gimana pun juga itu kan tetap ibu aku. Mau sebejat apapun juga kan nggak ada yang namanya mantan anak, mantan ibu nggak ada. Jadi ya nggak apa-apa kalau misalnya dia seperti itu. Sementara itu, konflik yang tidak berkesudahan antara ibu dan anak tersebut memang menarik psikolog untuk angkat bicara.
Lantas, seperti apa psikolog melihatnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Masih melanjutkan dugaan kekecewaan Nikita Mirzani kepada Loli. Permasalahan Loli versus sang bunda Nikita Mirzani seperti diketahui mengulas sebuah tanda tanya besar. Mengapa Loli sebagai seorang anak benar-benar memiliki dendam dengan sang bunda? Demikian pula Nikita sebagai seorang ibu yang seolah benar-benar tega dan dengan kewarasannya menghapus Loli sebagai ahli warisnya. Menanggapi hal ini, psikolog pun juga melihat jika faktor Loli dengan umurnya yang masih belasan pada saat ini membuat segala sesuatunya pun menjadi runyam seperti sekarang. Bahkan menurut psikolog, biasanya anak berusia remaja seperti Loli memang memiliki sebuah fase unik, di mana ingin menunjukkan kemandiriannya. Tapi di sisi lain justru berbanding terbalik dengan kondisinya yang kini belum stabil. Remaja itu adalah satu fase usia dalam perkembangan manusia yang paling unik, ya. Karena di usia remaja ada 2 kondisi yang muncul secara bersamaan. Yang pertama adalah usia ingin menunjukkan kemandirian, punya otoritas. Jadi dia nggak mau diatur, dia pengen bikin apapun yang dia mau. Dan biasanya di usia ini yang jadi fokusnya adalah teman-teman sebaya. Jadi kalau teman-teman sebayanya bikin A, ya dia harus ikut itu. Kalau orang tuanya menentang, dia akan melawan orang tuanya dan mengikuti teman-temannya. Namun di sisi sebaliknya, ini usia dimana belum matang. Jadi secara finansial belum siap, emosinya belum matang, kognisinya belum matang, apalagi dalam mengambil keputusan sama sekali belum matang. Jadi kalau dilihat ini 2 kondisi yang kontradiktif. Satu pengen punya otoritas, satu belum matang. Yang makanya kalau kita lihat nih secara wajar, bentuknya jadinya seperti tidak yakin gitu ya, agak ragu-ragu atau tidak menguatkan gitu. Nah, ini yang terjadi. Jadi kalau kita perhatikan, ketika anak ini merasa dia tidak terpenuhi kebutuhannya, dia melawan orang tuanya, dia berontak. Dia akan bilang, terserah gitu ya, saya bisa sendiri, karena ada fase tadi ingin menunjukkan otoritas. Tapi ternyata sekarang dia nggak bisa, dia balik misalnya, karena mungkin secara finansial dia harus masih bergantung, kemudian dia harus masih punya tuntutan disupervisi oleh orang tuanya, mau nggak mau dia harus punya hubungan yang baik dengan ibunya. Lantas apa saran psikolog terkait permasalahan tersebut? Benarkah menurut psikolog perlu peran dari mediator, fasilitator, ataupun profesional untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan di antara mereka? Apapun itu, hubungan ibu dengan anak kandung tidak bisa diputuskan. Apapun bentuknya. Kalaupun secara emosional sedang ada ketegangan, tidak ada salahnya memang dibuat jarak terlebih dahulu sementara waktu untuk kedua belah pihak saling merefleksi diri, memperbaiki diri, dan kemudian menyadari apa yang menjadi kekurangan masing-masing. Nah, step berikutnya adalah bersama-sama duduk membicarakan apa kemungkinan yang bisa dilakukan, memperbaiki yang sudah terjadi, dan membuat kesepakatan. Itu penting sekali. Apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang harus dan tidak harus, dan sebagainya gitu ya. Sehingga anak dan ibu ini paham peran masing-masing, tanggung jawab masing-masing, dan apa kewajiban masing-masing. Dan berikutnya, kalau memang diperlukan, perlu ada pihak ketiga, entah itu mediator, fasilitator, atau profesional yang bisa membantu untuk menjembatani komunikasi. Karena kemungkinan ini udah kayak begini nih, nggak satu frekuensi. Jadi
Jadi perlu disamakan frekuensi terlebih dahulu, baru kita sama-sama bisa menunjuk apa yang diinginkan satu sama lain. Nah, ujungnya adalah kembali merajut dari awal. Nggak ada salahnya juga, ya. Pegangan tangan lagi, peluk-pelukan lagi, itu nggak ada salahnya juga gitu. Dan itu belajar dari awal. Dan yang paling penting adalah belajar untuk memahami kebutuhan satu sama lain. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Jelang 3 juta subscribers, channel Intens Investigasi.